Oke, baik teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ambil absen dulu ya dari sini ke sini. Ini namanya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya dari kelas 11 P2E akan memaparkan materi tentang sosialisasi mitigasi bencana. Sebelum kita masuk, kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota. Saya Farhan Lamang, selaku ketua. Ada Ivan Ekandana, ada Dwi Andika. NANI? お前はもう死んでいる。 Komang Andika Satyari. Ada Dewa Giniwati. Adila. Ada Nurul kita sedang manggil. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita nanya dulu ya sama kalian. Kalian tahu nggak apa itu mitigasi bencana? Nggak tahu? Ya. Oke. Nah, itulah fungsinya kami menjelaskan di sini ya. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Tujuannya yaitu mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul. Jadi mitigasi bencana itu berbeda dengan evakuasi bencana. Mitigasi bencana dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Kita angan-angan sebelum bencana itu terjadi. Nah, evakuasi adalah pengambilan atau penyelamatan apa yang perlu diselamatkan saat bencana itu terjadi. Ada jenis-jenis mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi struktural dan non struktural. Tembok laut di sepanjang pantai yang rawan badai dan tsunami. Yang kelima, membersihkan sungai. Yang keenam, membangun pembuatan saluran air drainase. Yang ketujuh, meningkatkan kewaspadaan di daerah rawan banjir. Yang ketiga adalah mitigasi kebakaran. Membuat dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran. Meningkatkan penegakan hukum, membentuk pasukan pemadam kebakaran, khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini. Setelah itu, membuat waduk kecil seperti penampungan air dan hidrat untuk memadamkan api. Melakukan pengawasan atas pembakaran lahan secara bencana. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar bila tanaman yang meningkatkan partisipasi aktif. Oke, yang keempat mitigasi penunjang, yaitu dengan merencanakan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas vital harus jauh dari kawasan rawan bencana. Melanjutkan materi untuk mitigasi kekeringan. Melakukan pengolahan air secara bijak, yakni dengan mengganti penggunaan air tanah dengan air permukaan dengan cara membuat waduk dan saluran distribusi yang efisien, konservasi tanah, dan mengurangi tingkat erosi dengan membuat cek dan serta reboisasi. Mengganti kayu bakar menjadi bahan bakar minyak untuk menghindari perubahan hutan. Melakukan relokasi atau pemindahan tempat. Menyarankan pembangunan fondasi tiang panca untuk menghindari bahaya likuifaksi tanah. Pembangunan fondasi disarankan menyapu untuk menghindari penurunan yang
gelombang pasang. Pertama ada pemberitahuan dini kepada masyarakat hasil dari perkiraan cuaca melalui radio dan alat komunikasi. Dua, memasang early warning system atau sistem peringatan dini. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Membuat atau merencanakan pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pinggiran pantai. 5. Membuat instruktur pemecahan gelombang untuk mengurangi energi gelombang yang datang terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. 2. Membangun early warning system. 3. Membangun tembok penanganan tsunami pada garis pantai yang berisiko. 4. Menanam mangrove di sepanjang garis pantai. Dan keempat, membangun tempat evakuasi yang aman di sekitar permukiman. Mitigasi konflik. Mitigasi konflik itu satu, mendorong membangun kelangsungan demokratisasi politik dan kedalaman integrasi politik, serta menanam moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, mengembangkan supremasi hukum dan menegakkan hukum secara konsisten, adil dan jujur. 4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Mitigasi yang dimonitor terus satu, memastikan struktur bangunan sudah memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. 2. Menerapkan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khusus di daerah rawan bencana. 3. Menetapkan lokasi bangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindungi dari serangan bencana. 4. Melakukan penghijauan di bagian atas menjadi melalui kegiatan sosialisasi dan berkesinambungan. Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik, serta pembiayaan operasional bagi upaya penanggulangan. Upaya pengamatan epidemiologi untuk identifikasi pasca. Oke teman-teman, jadi kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang kurang paham, silakan bertanya. Silakan. Perkenalkan nama.
kita, habis juga sisi sosialisasi yang kami lakukan. Kesimpulannya itu mitigasi bencana sangat penting dan perlu kita lakukan. Karena apa? Karena melindungi diri kita, melindungi hak asasi manusia untuk bebas